Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini teman-teman, kami akan kembali memberikan prediksi dan bocoran soal 100 nomor soal pedagogik beserta kunci jawaban untuk semua mapel. Nah, teman-teman, video ini kami buat untuk mempermudah teman-teman untuk lolos P3K di tahun 2021. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, karena jumlah soal ini 100 nomor, maka kami akan bagi ke dalam 4 part. Dan setiap part ini terdiri atas 25 nomor beserta kunci jawabannya. Nah, teman-teman juga bisa menjawab soalnya dan menuliskan di kolom komentar jumlah benarnya. Dan setiap soal ini teman-teman kami sengaja memberikan waktu 10 detik agar teman-teman bisa menganalisis juga jawaban yang benar. Dan jika teman-teman rutin menonton video kami sebelumnya, maka teman-teman ini dapat dengan mudah menemukan jawaban yang benar. Baik teman-teman, langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang guru terlihat diikuti oleh banyak peserta didik dimanapun berada. Peserta didik tersebut penasaran dengan trik-trik baru dari guru tersebut. Guru menggunakan smartphone-nya untuk melacak benda dari logam yang terjatuh. Guru tersebut selain mempesona, juga memiliki ciri guru abad 21 sebagai berikut. A. Pandai berempati. B. Humoris. C. Canggih. D. Membuat analogi. Dan E. Membuat metafora. Nah, teman-teman bisa mencoba menjawab waktu dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai teman-teman. Dan untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah bagian C. Canggih teman-teman. Jelas ya teman-teman, karena guru tersebut ini menggunakan teknologi yang zaman sekarang, yakni smartphone, untuk melacak benda dari logam. Nah, dengan adanya guru tersebut menggunakan teknologi tersebut, berarti guru tersebut memiliki ciri-ciri guru abad 21, yakni canggih. Baik, untuk soal nomor 2, hari itu jam pertama hari sedang hujan. Bu Eni Hapsari memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di kelas. Capaian pembelajarannya agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong, kemudian membuat kesimpulan. B. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. C. Peserta didik diminta membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan. D. Peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. E. Peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Saya rasa untuk soal nomor 2 ini jelas teman-teman ya. Jadi kegiatan yang paling sesuai ketika hujan dan kita memiliki fasilitas yang ada seperti LCD dan laptop adalah peserta didik diminta mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Next, soal nomor 3. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Nah, pernyataan Bu Ani ini memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu kemampuan dalam hal A. Membuat padanan kata. B. Membuat analogi. C. Menghadirkan contoh. D. Membuat metafora. Dan E. Melakukan eksplorasi. Waktu menjawab dimulai dari sekarang.
Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian B, membuat analogi. Next teman-teman, soal nomor 4. Berikut ini termasuk kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri adalah A. Kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran. B. Kemampuan menetapkan tujuan belajar. C. Keterampilan memproses dan mengolah informasi. D. Keterampilan menerjemahkan dan memahami bahan tertulis. Dan E. Kemampuan menerjemahkan informasi visual. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian B. Keterampilan menetapkan tujuan belajar. Next teman-teman, soal nomor 5. Alasan utama mengapa pembelajaran abad 21 sebaiknya lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan belajar daripada mengajarkan pengetahuan adalah A. Perkembangan teknologi memungkinkan seluruh pengetahuan dipelajari. B. Keterampilan abad 21 lebih penting, tidak memerlukan pengetahuan. C. Abad 21 adalah era disrupsi, di mana peran guru akan segera hilang. D. Pengetahuan faktual sudah usang dan tidak relevan dengan era abad 21. Dan E. Tuntutan SDM masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian E. Tuntutan sumber daya manusia masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Next, nomor 6. Berikut ini merupakan arti penting pengembangan kurikulum dengan menghadirkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan literasi kebudayaan bagi guru di era abad 21 adalah A. Bangsa Indonesia memerlukan pengembangan kebudayaan dan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Indonesia. B. Bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif, memecahkan persoalan, dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. C. Bangsa Indonesia memerlukan berkembangnya seni budaya dan kreativitas menciptakan karya-karya seni berbasis keunikan lokal. D. Bangsa Indonesia memerlukan SDM dengan kemampuan berpikir canggih dan dapat memodernkan seni dan budaya asli. E. Bangsa Indonesia memerlukan manusia yang mampu teknologi canggih untuk yang dapat menggantikan peran guru. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai, dan jawaban yang benar adalah bagian B. Bangsa Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang kreatif, memecahkan persoalan, dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. Next teman-teman, soal nomor 7. Berikut merupakan pergeseran dan atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 adalah kecuali A. Merubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning. B. Menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif. C. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. D. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri secara berkelanjutan. Dan E. Memiliki kebiasaan melakukan refleksi atau reflective practitioner. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Next, soal nomor 8. Berikut upaya pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang termasuk kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif secara berurutan adalah A. Mengikuti pelatihan pembuatan media, menciptakan model pembelajaran yang dimuat di media massa, dan membuat karya seni. B. Menulis jurnal, mempublikasikan hasil PTK di jurnal terakreditasi, dan menghasilkan model pembelajaran. C.
mengikuti diklat kepala sekolah, mempublikasikan artikel di jurnal internasional, dan mengikuti diklat pembuatan media inovatif. D. Mengikuti diklat teknis, publikasi karya ilmiah di majalah terakreditasi, dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. E. Mempublikasikan kegiatan diklat di koran, menulis artikel di jurnal internasional, dan menciptakan karya seni bela diri. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian D. Mengikuti diklat teknis, ini pengembangan dirinya. Publikasi karya ilmiah di majalah terakreditasi, ini publikasi ilmiahnya, dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen, dan ini bentuk karya inovatifnya. Jelas ya teman-teman? Next, soal nomor 9. Belajar mandiri berkelanjutan memiliki dimensi psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial. Berikut ini secara berturut-turut merupakan indikator adanya ketiga dimensi tersebut dalam belajar mandiri adalah A. Belajar individual dan menyendiri, aktif mencari sumber belajar dan mengontrol laju belajar sendiri. B. Memiliki kebebasan belajar, menghadiri forum ilmiah, dan tergantung kepada fasilitator. C. Mengisolasi diri secara fisik, melanjutkan sekolah dan menentukan tujuan belajar sendiri. D. Memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah, dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Dan E. Belajar mendasarkan tujuan yang ditetapkan, mengikuti kegiatan pembelajaran, dan meminta umpan balik dari fasilitator. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, teman-teman, waktu selesai. Dan jawaban yang benar adalah bagian D. Memiliki kebebasan dalam belajar, kemudian aktif mengikuti diskusi ilmiah, dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Next teman-teman, soal nomor 10. Pak Hasan mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-teman mereka, sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan adalah A. Menasihati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. B. Melarang anak bermain game, bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. E. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Waktu menjawab teman-teman dimulai dari sekarang. Oke, teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi, tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan adalah merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Next, teman-teman, soal nomor 11. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih berpusat kepada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Behavioristik, B. Perennialisme, C. Humanisme, D. Esensialisme, dan E. Rekonstruksionisme. Nah, teman-teman, waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Behavioristik, teman-teman. Soal selanjutnya, teman-teman, soal nomor 12. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Nah, berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. C. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. D. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. E. Sekolah melakukan program kerja bakti, kegiatan bakti sosial,
dengan melibatkan peserta didiknya. Nah, teman-teman, waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Jadi, implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah, contohnya adalah, teman-teman, sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Next, soal nomor 13. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong dalam praktik pendidikan adalah A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan B. Bu Ani dan Pak Dedi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. E. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi contoh kegiatan yang tergolong dalam praktik pendidikan adalah Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Next, soal nomor 14. Sebagai humanisasi pendidikan, bukan berarti pembentukan manusia, peserta didik, oleh manusia lainnya atau pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. B. Pribadi yang berkembang dan berakal. C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Manusia merupakan makhluk otonom. Jadi ini merupakan sebagai humanisasi pendidikan, bukan berarti pembentukan manusia dibentuk oleh manusia lainnya. Karena asumsinya bahwa manusia itu adalah makhluk otonom. Next teman-teman, soal nomor 15. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktik pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai teman-teman dan jawaban yang benar adalah bagian D. Jadi salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktik pendidikan. Next, soal nomor 16. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tutwuri Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. E. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman dan jawaban yang benar adalah bagian A. Jadi implikasi landasan historis dalam proses pendidikan Indonesia adalah guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tutwuri Handayani. Next, soal nomor 17 teman-teman. Pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah A. Kurikulum dan silabus. B.
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Kerangka berpikir. D. Desain bangunan. Dan E. Tujuan pendidikan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini merupakan landasan konseptual kita, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Next teman-teman, soal nomor 18. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Psikologi pendidikan, B. Sosiologi pendidikan, C. Religi pendidikan, D. Ekonomi pendidikan, dan E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Psikologi pendidikan. Nah teman-teman, intinya di sini adalah bahwa setiap yang berhubungan dengan perkembangan peserta didik, maka itu termasuk dengan landasan pendidikan mengenai psikologi pendidikan. Oleh karena itu nomor 18, jawaban yang benar adalah bagian A, psikologi pendidikan. Next teman-teman, soal nomor 19. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A. Landasan yuridis, B. Landasan psikologis, C. Landasan religius, D. Landasan sosiologis, dan E. Landasan historis. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman dan jawaban yang benar adalah bagian C, landasan religius. Jelas ya teman-teman, karena ketuhanan yang Maha Esa, maka termasuk landasan religius atau agama. Next teman-teman, soal nomor 20. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak A. Hak dan kewajiban, B. Kejujuran dan toleransi, C. Gotong royong dan tanggung jawab, D. Kedisiplinan dan tanggung jawab, dan E. Kejujuran dan tenggang rasa. Baik teman-teman, waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman dan jawaban yang benar adalah bagian D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. Next teman-teman, soal nomor 21. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikannya guru secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. Media benda nyata, C. Media grafis, D. Media poster, dan E. Media cetak. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Media benda nyata. Next teman-teman, soal nomor 22. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik terutama aspek A. Status sosial, B. Moral, C. Etnik, D. Minat, dan E. Motivasi. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai teman-teman dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi, karakteristik peserta didik pada bagian aspek etnik. Next teman-teman, soal nomor 23. Pak Adit, seorang guru SMPX, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai guru dan pegawai swasta. Namun,
Pak Adit ini memberikan perhatian dan pelayanannya yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Minat, B. Motivasi, C. Etnik, D. Kultural, dan E. Status sosial. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E, status sosial. Next teman-teman, soal nomor 24. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu. Dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya, B. Motivasi belajarnya, C. Perkembangan sosialnya, D. Perkembangan emosinya, dan E. Perkembangan motoriknya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman dan jawaban yang benar adalah bagian A. Kemampuan awalnya. Soal next teman-teman, soal terakhir untuk part 1 ini, soal nomor 25. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran ini dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik, B. Gaya belajar peserta didik, C. Gender peserta didik, D. Minat peserta didik, dan E. Kultural peserta didik. Untuk menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Minat peserta didik. Oke, baik teman-teman, untuk part 1 25 nomor saya rasa cukup sekian dulu. Jadi teman-teman bisa menuliskan jawaban yang benarnya di kolom komentar agar kami bisa tahu bagaimana perkembangan teman-teman belajar di channel Guru Kreatif 4.0. Nah, untuk nomor selanjutnya teman-teman kami akan bahas di part 2-nya. Untuk video kali ini teman-teman cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.